Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Al-Hilal. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Pancasila. Yaitu ada dua tema di sini, sahabat. Yang pertama itu ialah tugasnya analisis terkait peran Pancasila bagi masyarakat terhadap sistem demokrasi masa kini. Dan yang kedua ialah analisis kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih juga pada Pak Gustin atas tugasnya, dan kami lebih kreatif dalam membuat tugas tersebut. Dan mohon maaf, saya kali ini tidak menggunakan video, melainkan suara saya karena kondisi saya juga kurang fit. Oke, langsung saja. Pancasila dan tantangan masa kini. Next, pendahuluan. Pancasila ialah dasar negara, sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Dalam hal tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Namun juga dari gelombang globalisasi yang tumbuh bagaikan angin yang tidak terlihat namun dirasakan. Anak-anak mulai tumbuh dengan kemajuan akses teknologi tanpa kontrol. Gaya hidup hedonisme, maraknya berita hoak, dan kenakalan lainnya. Maka dari itu perlunya peran pemerintah untuk tetap membakar semangat nasionalisme di tengah keraguan masyarakat terhadap Pancasila. Oke, next. Aduh, nyangkut pula ini. Yang kedua yaitu metode. Jenis penelitian yang perlu digunakan adalah kajian literatur dengan merujuk pada beberapa kasus pada survei yang pernah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Oke, next. Pancasila. Sejak dulu, negara ini sudah dibentuk dari perbedaan suku, ras, dan agama. Bahkan dalam sejarah Pancasila mencatat adanya perbedaan kelompok nasionalis, Islami, dan nasional sekuler untuk menentukan arah pandangan negara Indonesia. Dasar negara berlandaskan agama, tentu menghadirkan kekhawatiran umat beragama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka berharap adanya jaminan perlindungan agar diperlakukan sama dan setara akan hak-haknya sebagai warga negara. Oke, next. Akan adanya kebijakan dengan memasukkan kepentingan kelompok tertentu tanpa harus melihat kelompok-kelompok lainnya. Kepentingan ini bisa saja mengarah pada perubahan fundamental atau perubahan dasar dari negara. Munculnya berbagai bentuk politik identitas justru akan mengarah pada terbentuknya kelompok-kelompok anti demokrasi. Dalam hal Geertz melihat bahwa adanya ancaman disintegrasi bangsa dari politisasi agama. Oke, next. Perbedaan masalah relasi agama dan negara sudah pernah terjadi pada awal kemerdekaan sebagai dasar negara. Soekarno melihat bahwa agama dan negara merupakan dua unsur yang harus terpisahkan. Agama selalu terkait dengan masalah ritual hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu, Pancasila harus mampu menjadi ideologi terbuka, ideologi yang dapat menjawab tantangan masa kini. Oke, next. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara yang lahir dari konsensus para founding father bangsa ini. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Namun Pancasila terus mengalami tantangan dan dorongan dalam berbagai isu. Mulai dari adanya gerakan mengganti dasar negara menjadi dasar negara agama, perkembangan hoak atau berita palsu, hingga mengarah pada politik identitas berbasis agama. Meskipun demikian, Pancasila adalah ideologi pemersatu di mana hak-hak tiap manusia sama di hadapan negara. Oke, next. Sekian dan terima kasih dari saya, dan saya akan melanjutkan yaitu tema yang kedua. Oke, baiklah, di sini saya membacakan tema kedua, yaitu menganalisa kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Di sini saya ingin membacakan sebuah jurnal
yang setelah saya rangkum, yaitu partai politik dan ideologi. Oke, next. Pendahuluan. Salah satu fenomena anomali di tengah konstelasi partai politik di dalam proses demokrasi yang telah berusia 2 dasawarsa adalah kecenderungan krisis ideologi politik di partai politik. Membincangkan ideologi tentu tak lepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik yang visioner dan filosofis dikembangkan melalui sistem dan metode yang konsisten serta mampu mengintegrasinya menjadi pola dan tindakan politik dalam kehidupan masyarakat. Oke, next. 1. Partai politik dan ideologi. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi, yaitu dengan kesepakatan bersama untuk mendapatkan suatu keputusan. Partai-partai yang mendirikan organisasinya dengan menggunakan ideologi Pancasila. Ada beberapa yang menggunakan ideologi Islam serta gabungan dari kedua ideologi tersebut. Oke, next. 2. Ideologi Marhanisme dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau bisa disebut PDIP. Narasi dan laku politik Soekarno telah dijelaskan di depan bahwa konsep Marhanisme sebagai interpretasi terhadap personifikasi rakyat kecil yang memiliki sebidang tanah, kemudian mengharap sendiri alatnya, punya dia sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya. Next. Menaker ideologi PKS. Salah satu partai yang menarik untuk diteliti adalah dinamika kepartaian PKS. Berangkat dari gerakan Tarbiyah yang memiliki sosio-historis dengan ide pemikiran Muhammad Nasir dan gerakan transnasionalisme Ikhwanul Muslimin, PKS berhasil menggabungkan dua karakter organisasi yang sangat berbeda, yaitu antara sebuah gerakan sosial dan partai politik. Namun demikian, ketidakbiasaan itu kemudian ternyata PKS dapat membukukan performa yang bagus selama 3 kali pemilu berturut-turut dari tahun 1999 hingga 2019. Cukup lama sekali, Bung. Oke, next. Jadi kesimpulannya, tantangan serius kepartaian hari ini adalah belum jelasnya turunan ideologi dalam bentuk dasar-dasar program kerja. Selain itu, terjadi ketidakkongruensi antara ideologi dengan kebijakan politik karena besarnya derajat pragmatisme politik. Padahal, titik utama untuk membedakan antara partai politik yang satu dengan yang lainnya terletak pada ideologi dan partai politik. Karena ideologi dan platform ini yang menjadi ciri identitas suatu partai politik yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin segitu aja dari saya, dan jika ada salah kata dan saya minta maaf, dan pendapat saya mohon ampun, dan mohon maaf juga jika suara saya juga seperti kurang enak karena memang suasananya lagi nggak fit, dan semoga kita selesai. Amin ya Allah. Sekian dan terima kasih. Saya Ihsan Lilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.